Syekh Safruddin dalam kitab Ta'likah menjelaskan bahwa pada bulan Safar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 12.000 macam bala dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Dalam sejarahnya, hal ini menjadi dasar dilakukannya tradisi mandi Safar. Bermulanya mandi Safar tercatat semenjak Kesultanan Riau Lingga dipindahkan ke Pulau Lingga pada tahun 1787. Namun, pada saat pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, tradisi ini dilaksanakan di lingkungan istana dan luar istana pada saat itu. Tradisi mandi Safar dilakukan pada Rabu Minggu terakhir bulan Safar dengan tujuan permohonan keselamatan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumpuk tali persaudaraan dan demi kesinambungan antara manusia dan alam. Dalam perjalanannya, mandi Safar menjadi tradisi turun-temurun yang tetap dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Desa Resun hingga saat ini. Mandi Safar ini yaitu dilaksanakan tradisinya di bulan Safar. Namun sejarah daripada Mandi Safar itu memang sudah bermula semenjak pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga berpindah ke Pulau Lingga ini, tepatnya di Daik Lingga pada tanggal 24 Juli tahun 1787 yang di pangku kesultanannya adalah Sultan Mahmud Riyad Shah. Banyak tamadun Melayu yang berkembang. Namun semasa kerajaan Lingga Riau, yaitu Sultan terakhir, maka ritual mandi Safar ini pernah dilakukan, baik itu di istana maupun di luar daripada istana. Asal daripada mandi Safar ini adalah sesuai dengan yang diceritakan di dalam kitab Ta'likah atau juga dari kitab At-Munir Tajul Muluk, bahwasanya Syekh Safruddin itu menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan 12.000 balak di antaranya yaitu di bulan Safar ini. Maka menyuratlah akan dia yaitu tentang tadi doa Safar maupun niat mandi Safar, yaitu di Arba' atau Rabu terakhir dari bulan Safar. Tradisi mandi Safar ini adalah sedikit perbaruan antara tadi pengaruh-pengaruh juga yang telah dibuat, yaitu dari pengaruh Bugis maupun Melayu, karena adalah Sultan terakhir adalah Sultan yang berdarah Bugis Melayu. Jadi memang pada hakikatnya tujuan daripada mandi Safar di mana-mana saja adalah sama, yaitu bentuk permohonan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kesyukuran, menjalinkan silaturahim
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta, sinambungan terhadap alam sekitarnya. Jadi yang tukang kisah sejarah ini, daun macang itu dipilih oleh masyarakat karena masyarakat meyakini bahwa daun macang itu pertama besar, mudah untuk menulis, yang kedua tahan lama, yang ketiga daun macang itu dianggap oleh masyarakat sebagai pembawa bala, pembawa bencana, karena getah dari buah macang atau dari pohon macang itu bisa menjadi kudis, bisa menjadi penyakit, sehingga masyarakat meyakini kita harus membuang bala atau membuang mara bahaya bencana, maka kita mengambillah dari pohon macang itu, salah satunya yang paling mudah adalah daun, maka menulislah kita akan tadi wapak atau rajah. Selama lebih kurang selama orang tua tak ada 4-5 tahun lah saya selalu nulis surat sapa ini. Belajar dengan orang tua kemarin, dari orang tua saya sampai sekarang. Jadi doa itu kan saya simpan saya. Jadi jam saya nak perlu ambil nulis, takut lupa kan. Takut apa, takut lupa. Jadi kalau kita simpan tu kita tak lupa lagi. Doa tu sebenarnya saya kan hafal. Jadi saya simpan juga. Tradisi mandi sapar tadi tidak terlepas kepada tradisi saja, namun ada ritual, ada pantang larang dalam menulis tadi yang dinamakan rajah atau dinamakan wafa, yaitu doa-doa tadi. Pertama, untuk keberkahan sebagai azimat, sebagai kedekatan kepada Allah SWT, maka orang yang menulis itu adalah orang yang taat ibadah lebay. Yang kedua, dia menjaga wudhu sebelum menulis. Yang ketiga, dia melaksanakan salat sunat, baik itu sunat hajat maupun sunat safar tadi, salat sunat safar 2 rakaat. Dan dia juga menulis di waktu malam dengan bersunyi. Bahkan orang sampai bersunyi duduk di kamar sendiri menulis. Dan tidak bersuara, menulis tidak bersuara, bahkan ada yang sampai menahan nafas untuk tadi keberkahan. Doa, dia terbanyak 7 ayat doa itu kan. Jadi kemarin tu asal dari orang tua sampai sekarang lah beberapa keturun, tak boleh, kami tidak ngubah-ngubah. Bangun nak, bangun. Sapar, kita main sapar, yuk bangun cepat, yuk. Untuk mandi sapar itu sendiri, kita diawali dari masjid tadi, simbolisnya di masjid. Terus dari masjid nanti pergi ke air terjun atau ke sungai Kem, yang sungai-sungai. Kalau sekarang mungkin tinggal 2 sungai, kalau kemarin kan banyak sungai-sungai yang ada. Tapi sekarang tinggal 2 sungai. Disitulah nanti masyarakat bersama-sama setelah acara di masjid turun ke sungai, mandi bersama dengan tulisan dari daun macang tadi. Itulah nyelam di di bawah daun itu tadi. Kalau di rumah itu kebiasaannya kan diawali malam itu kan sudah membuat tulisan daun macang yang orang tua kami. Terus setelah di masjid tadi, biasanya kalau yang di rumah dia dimasukkan di dalam wadah atau tempatnya, nanti diambil airnya sama seperti di masjid, disiram dengan baca doa tadi, disiram sebanyak 3 kali
ataupun bisa lebih daripada itu. Kalau kami dulu masa kecil mungkin ada perbedaan sekarang. Kalau masa kecil dulu kami kalau 3 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan Sapar, itu kami sendiri yang sibuk mencari daun macang itu tadi. Nah, kami yang mengantarkan kepada orang tua untuk dituliskan tulisan doa itu di daun macang itu. Itu kalau dulu kecil kami yang antusias mencari. Nah, jadi kami kasih kepada orang tua, tulis, terus kami ambil, kami langsung mandi ke sungai setelah doa di masjid. Orang berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat, baik itu di sungai, baik itu di pantai, baik itu di tempat-tempat pemandian, maka saling kenal satu dengan yang lain. Dari kampung yang sana dengan kampung yang sini berkumpul. Orang yang tak sehat itu pun ingin pergi bersama-sama, tak peduli umur muda, tua, bahkan tadi siapa saja. Seberang lautan, dari pulau sana juga datang menyempatkan diri di momen Mandi Sapar. Maka disitulah saling kenal, bahkan saling berjodohan, saling boleh dikatakan tegur sapa, saling berbagi rezeki, bekal yang dibawa dan sebagainya. Hidangan dulu ya. Saya datang ke sini bersama keluarga dan anak, bersama masyarakat lah. Kalau biasa-biasa yang kami datang, tidak pada bulan Sapar ini, kami biasa-biasa datang aja, tidak begitu ramai. Dengan Sapar terakhir ini, kami sama-sama dengan masyarakat berkumpul-kumpul di pemandian ini. Kami merasa senang. Mudah-mudahan ke depannya kami akan meningkatkan lagi acara rutinitas kegiatan Mandi Sapar ini akan kami tingkatkan lebih baik lagi, dan kami tidak akan menghilangkan kegiatan ini karena ini kegiatan turun-menurun kami dalam rencana dalam rangka untuk menghilangkan mara bahaya yang diturunkan Allah pada bulan akhir Sapar ini. Bukan gitu. Tolong untuk angkat kapas itu mau menjelang Mandi Sapar, itu masyarakat itu sudah menghitung hari. Kapan nih Rabu terakhir Sapar. Nah, jadi pada pelaksanaan Sapar ini, biasanya masyarakat yang bekerja baik di hutan, berkebun, semuanya aktivitas, mereka tidak bekerja pada hari itu. Mereka antusias bersama-sama berdoa di masjid, yang kegiatan yang kita saksikan tadi. Intinya semua masyarakat itu antusias untuk menyambut ritual Mandi Sapar. Kalau dulu kita kan acaranya kan tidak sebesar ini. Kita sebesar itu tradisinya karena langsung ke masjid,
ke sungai tadi. Kalau sekarang kan ada simbolisnya, simbolis mungkin dari pemerintah yang hadir juga di sini. Jadi kita sebelumnya sudah berkoordinasi dengan lembaga adat Melayu yang telah terbentuk. Jadi pelaksanaan itu untuk mengatur teknis kegiatan itu kita serahkan ke lembaga adat Melayu Desa Resun. Tradisi di sini karena kita sifatnya gotong royong. Di saat bukan hanya mandi sapar, Maulud Nabi, apapun bentuk kegiatan keagamaan yang besar, itu dengan sendirinya masyarakat itu menyediakan makanan yang disediakan untuk diantar ke masjid. Nah, seperti kalau tadi di Desa Resun, kalau sapar ini kan nasi dagang, yang lauknya tadi ikan asin dan sebagainya, itu memang antusias dari masyarakat sendiri. Tidak ada mereka kita kasih uang untuk membuat, tidak. Itu memang sudah kebiasaan dari masyarakat ini, kebersamaannya di situ. Jadi timbul kebersamaan di saat kegiatan ini, masyarakat dengan sendirinya menyiapkan nasi, menyiapkan lauk pauk, air segalanya dengan hidangan itu, dengan dihidangkan, mereka langsung antar ke masjid. Itu tanpa kita minta. Kalau sudah kegiatan seperti ini, mereka langsung mau gitu. Kami dari masyarakat bergotong royong bersama-sama, ada yang mendirikan tenda. Sebelum mendirikan tenda di depan masjid, kami membersihkan pekarangan atau lokasi tempat pemandian di tempat pemandian yang akan kami hadapi. Ya kan? Nah, kemudian kami dari masyarakat bersama-sama membuat hidangan untuk mengantarkan ke masjid dalam rangka setelah ada doa kami akan makan bersama di masjid, baru kami sempat ke pemandian Desa Resun ini. Ritual mandi sapar ini itu sebenarnya dampak ekonomi untuk masyarakat itu ada. Kenapa saya cakap begitu? Karena nanti bukan hanya dari masyarakat Resun sendiri yang hadir di sini. Yang awal mungkin kami bersama-sama di masjid tadi doa sama masyarakat Desa Resun. Tapi siang setelah itu banyak masyarakat yang lain dari daerah desa-desa lain yang datang ke sini juga mandi sapar. Masyarakat juga berbondong-bondong ke air terjun, mungkin bersama-sama dijadikan juga tempat wisata. Untuk kedepannya mungkin di camp, di Sungai Kem yang tadi tempat mandi itu akan kami kembangkan lagi. Bukan hanya untuk mandi sapar aja, jadi untuk wisata mandi di sungai gitu. Anak muda di zaman kini, tempat saya menitip pesan, adat budaya terus dilestari, jangan sampai ketinggalan zaman. Jadi harapan saya, karena tradisi mandi sapar ini sudah diakui, sudah menjadi warisan budaya tak benda, dan saya selaku orang yang mempertahankan di dalam sidang tradisi mandi sapar ini, maka harapan saya kepada semua pihak, baik itu generasi muda, pihak pemerintah dan sebagainya, agar dapat bersama-sama menjaga khazanah tamadun Melayu yang berkembang, yang dibawa dari Kesultanan Riau Lingga, bahkan Lingga Riau ke Bunda Tanah Melayu ini, agar tetap terlestari, terlindungi, berkembang, bahkan tadi menjadi warisan yang harus terlestari sampai ke anak cucu. Kami dari pemerintah Desa Resun itu akan terus menjaga dan melestarikan budaya ini jangan sampai hilang. Harapan kedepannya bukan hanya kami dari pemerintah desa, tapi dari kecamatan, dari kabupaten, bahkan dari provinsi mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan ini.